Baiklah, selamat malam semua kepada rekan-rekan maupun teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas UAS yang audit sistem informasi kelompok 3 yang berjudul Audit Sistem Informasi Penerbitan Visa dan Paspor pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou menggunakan framework COVID 4. Yang terdaftar di anggota ini adalah Kandai saya sendiri, kedua Bayu Andika, Tessa Norika Presa, dan Apendi Riyadi. Latar belakang. Pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou merupakan salah satu perwakilan RI di luar negeri dalam menjalankan fungsi sebagai perpanjangan dari visi dan misi Kementerian Luar Negeri. Salah satunya fungsi pada Konsulat Jenderal RI di Guangzhou adalah fungsi imigrasi, di mana salah satu tugas dan fungsinya adalah menerbitkan suatu visa bagi warga negara yang ingin pergi ke Indonesia, baik itu sifatnya pribadi ataupun adalah hal urusan bisnis. BNPB atau penerimaan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka akan dibahas mengenai audit sistem informasi penerbitan visa dan paspor pada Konsulat Jenderal RI di Guangzhou menggunakan framework COVID 4. Masalahnya adalah sebelum menggunakan audit sistem informasi, upaya penghimpunan dan juga penilaian berbagai bukti untuk menentukan apakah sistem informasi yang digunakan pada sebuah perusahaan mampu mengamankan aset, menjaga integritas data, dan mampu mendorong perusahaan mencapai tujuannya yang belum efektif dan menggunakan sumber daya yang ada belum lebih ke efisien. Solusinya, teknologi informasi merupakan aset yang terpenting yang harus dimiliki oleh setiap organisasi karena dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dari organisasi tersebut. Dengan menggunakan audit sistem informasi penerbitan visa dan paspor pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou menggunakan framework COVID 4 dapat memecahkan permasalahan pada IT governance dalam memahami dan mengelola risiko serta keuntungan yang berhubungan dengan sumber daya informasi perusahaan. Konsulat Jenderal RI di Guangzhou merupakan salah satu perwakilan RI di luar negeri dalam menjalankan fungsi sebagai perpanjangan dari visi dan misi Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya dilanjuti oleh. Terima kasih Saudara Kandai. Saya akan melanjutkan audit sistem informasi, kepatuhan pada kebijakan atau aturan dan kendala sistem informasi dalam pelaksanaannya. Jenis audit ini berkembang dalam beberapa varian. Satu, pemeriksaan operasional terhadap pengelolaan sistem informasinya, atau lebih tepatnya terhadap tata kelola teknologi informasi atau IT governance. Kedua, General Information Review, audit terhadap sistem informasi secara umum pada suatu organisasi tertentu. Yang ketiga, audit terhadap aplikasi tertentu yang sedang dikembangkan pada tahap pengembangan sistem. Lanjut. Oke, COVID membantu menolong pengembangan kebijakan yang jelas, dapat langkah-langkah praktis terbaik yang dapat diambil untuk pengendalian teknologi informasi di seluruh perusahaan. COVID dirancang antara lain untuk mendukung A. Manajemen eksekutif dan dewan direksi, B. Bisnis dan manajemen teknologi informasi, dan C. Pengelolaan, insurance, pengendalian, dan security professionals. Pada COVID versi 4.1 juga ada maturity model, yaitu berfungsi menentukan skala kematangan COVID adalah 6 tingkatan yang terdiri dari level 0, no existent, pengelolaan teknologi informasi masih dalam tahap paling awal, masih pemula, setiap proses belum terdefinisi dengan baik. Untuk level 1, inisial atau ad hoc, organisasi telah menyadari adanya persoalan yang perlu ditangani, tetapi belum ada standar proses yang harus dilakukan. Untuk level 2, repeatable but intuitive,
Sangat tergantung individu apakah mengikuti standar yang ada maupun tidak. Tapi telah ada formalisasi untuk setiap kegiatan. Proses telah dikembangkan pada tahap ini sehingga telah dilakukan prosedur yang sejenis atau kegiatan yang sama. Untuk level 3, define proses. Proses telah distandarisasi, didokumentasikan, dan dikomunikasi melalui pelatihan. Tahap ini mulai mengenal metodologi pengembangan sistem. Selanjutnya level 4, manage and measurable. Pada tahap ini, manajemen mengawasi dan mengukur hal-hal yang telah dipenuhi dengan prosedur serta mengambil tindakan ketika proses tidak berjalan dengan efektif. Untuk level 5, optimization. Proses yang ada telah disesuaikan dengan best practice berdasarkan hasil pengembangan secara terus-menerus dengan organisasi-organisasi lain. Teknologi informasi digunakan sebagai bagian terintegrasi dengan aliran kerja sehingga alat bantu untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dan membuat organisasi dapat dengan cepat untuk beradaptasi. Ya, untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Bayu. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian, ya, di mana ada gambar 3.1, ya, ini diagram alir penelitian, yang di mana start menuju kepada studi literatur, lanjut lagi untuk survei awal, untuk selanjutnya pengambilan data survei, selanjutnya analisa survei awal, selanjutnya kesimpulan, dan selesai. Untuk gambar 3.2, ya, ini diagram alir wawancara, yang di mana start atau mulai, dilanjutkan dengan desain pertanyaan wawancara, yang dimana analisa pertanyaan, jika tidak, maka akan dilakukan perbaikan dan akan kembali kepada desain pertanyaan wawancara. Nah, jika benar, maka akan selanjutnya dilanjutkan pada tahap pengambilan data wawancara. Untuk selanjutnya itu analisa hasil wawancara, kesimpulan, dan selesai. Pada gambar 3.3, ya ini diagram alir kuesioner, yang dimana mulai, yang itu dilanjutkan dengan desain pertanyaan kuesioner, selanjutnya itu analisa pertanyaan kembali, jika tidak maka akan lakukan perbaikan dan kembali kepada desain pertanyaan kuesioner. Jika benar maka akan pengambilan data kuesioner, selanjutnya itu analisa hasil kuesioner, selanjutnya itu kesimpulan dan selesai. Baik, di sini selanjutnya itu adalah indikator kuesioner, yang dimana sesuai metode COVID pada proses PO6, PO7, PO8 memiliki aktivitas sebagai indikator yang akan diterapkan dalam kuesioner sebagai berikut. PO6 ya ini rencana dan organisasi atau plan and organization, ya di mana PO6.1 yaitu kebijakan dan lingkungan. PO6.2 ya ini perusahaan IT, risiko dan kontrol. Dan PO6.3 ya ini manajemen kebijakan. Selanjutnya ada PO7 yaitu yang mengelola sumber daya manusia atau manage human resource, yaitu berisikan PO7.1 yaitu adalah personel kualifikasi, PO7.2 yaitu peran dan tanggung jawab, PO7.3 yaitu evaluasi kinerja kerja karyawan. Ya, ini selanjutnya dilanjutkan dengan PO8.2 ya ini standar IT dan praktik kualitas, PO8.3 yaitu pengembangan dan akuisisi standar. Ya, di mana yang PO8 tadi adalah mengelola kualitas atau manajer quality, yang di mana awalnya itu PO8.1 yaitu berisikan sistem manajemen mutu, yang dilanjutkan tadi PO8 dan PO2 dan PO8.3 ya ini di mana I sebagai data responder yaitu berisikan formnya seperti berikut: nomor, tanggal audit, responden, nama, umur, jenis kelamin, dan jabatan. Baik, untuk slide selanjutnya itu dijelaskan oleh Tesalonika Apresa. Tes. Wih. Di mute. Ulang. Pendapat responden. PO6 rencana dan organisasi. PO06.01
Kebijakan dan kontrol TI lingkungan instansi sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Pilihannya itu A tidak setuju, B kurang setuju, C setuju, dan D sangat setuju. PO 06.02 resiko TI perusahaan dan kerangka kontrol sudah bisa ditangani dengan baik. Pilihan pertama itu A tidak setuju, B kurang setuju, C setuju, D sangat setuju. PO 06.03 pertanyaannya, manajemen kebijakan TI sudah sesuai dengan standar instansi. Pilihan jawabannya A tidak setuju, B kurang setuju, C setuju, D sangat setuju. Untuk PO 7, mengelola sumber daya manusia. Yang pertama itu kualifikasi personil telah sesuai dengan kebutuhan pilihannya. A tidak setuju, B kurang setuju, C setuju, D sangat setuju. Pertanyaan kedua, peran dan tanggung jawab sudah terlaksanakan dengan baik dan sesuai. Pilihan jawabannya A tidak setuju, B kurang setuju, C setuju, D sangat setuju. Pertanyaan ketiga, evaluasi kinerja kerja karyawan telah memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh instansi. Pilihan jawabannya A tidak setuju, B kurang setuju, C setuju, D sangat setuju. Untuk PO 8 mengelola kualitas, pertanyaannya yang pertama, sistem manajemen mutu telah terlaksanakan dengan baik. Pilihan jawabannya A tidak setuju, B kurang setuju, C setuju, D sangat setuju. Pertanyaan kedua, standar IT dan praktik kualitas telah dijalankan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Pilihan jawabannya A tidak setuju, B kurang setuju, C setuju, D sangat setuju. Pertanyaan ketiga, pengembangan dan akuisisi standar telah berjalan dengan baik. Pilihan jawabannya A tidak setuju, B kurang setuju, C setuju, D sangat setuju. Next. Hasil jawaban responden dari audit sistem informasi. Nomor 1, hasil jawaban responden audit sistem informasi. Nomor 1, dengan nomor responden 2101 tanggal audit 25 bulan 11 tahun 2021, nama koresponden 1, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, jabatan konsul migrasi, PO 6.13, PO 6.24, PO 6.33, PO 6.33, PO 7.13, PO 7.24, PO 7.34, PO 8.13, PO 8.24, PO 8.34. Nomor 2 dengan nomor resi 2102 tanggal audit 25 bulan 11 tahun 2021. Koresponden 2 umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, jabatan staf migrasi. Untuk jawabannya PO 6.14, PO 6.23, PO 6.34, PO 6.34, PO 7.14, PO 7.23, PO 7.34, PO 8.14, PO 8.23, PO 8.33. Untuk nomor 3 sampai 5 bisa kita lihat di slide. Kemudian kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 1. Tata kelola TI pada Konsulat Jenderal RI di Mal karena belum berjalan secara optimal karena belum mencapai pada tingkat kematangan yang diharapkan. 2. Tingkat kematangan yang ada pada setiap proses TI yang terdapat dalam domain plan and organization. 3. Proses tata kelola TI Konsulat Jenderal RI di Guangzhou telah memiliki pola berulang kali dilakukan di dalam melakukan manajemen aktivitas terkait dengan tata kelola teknologi informasi. Namun, untuk keberadaannya belum terdefinisikan secara baik dan format, sehingga masih sering terjadi ketidakkonsisten. 4. Evaluasi tata kelola TI ini disarankan untuk dapat dilakukan secara rutin setiap periode waktu tertentu, agar tingkat kematangan yang diinginkan dapat dicapai. Yang terakhir, 5. Memberikan pelatihan COVID 4.1 bagi karyawan yang terlibat di dalam kegiatan evaluasi tata kelola TI. Dan jika memungkinkan, di-certified oleh
ISA-CA dengan CISA. Ulang. Nomor 5. Dan yang terakhir 5. Memberikan pelatihan COVID 4.1 bagi karyawan yang terlibat dalam kegiatan evaluasi tata kelola TI. Dan jika memungkinkan di certified oleh ISA-CA dengan CISA. Udah. Karena Baik, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Telah kami selesaikan untuk memenuhi tugas UAS, pelajaran ataupun mata kuliah audit sistem informasi, yang dimana berjudul audit sistem informasi audit sistem informasi penerbitan visa dan paspor pada Konsul Jenderal RI di Guangzhou menggunakan framework COVID 4.1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.